Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nama saya Rahmat Misbahul Hakim, MPDI, asal SDN Siman 1, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik bagi manusia maupun bagi masyarakat. Ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Dan yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada murid. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Yang kelima, belajar sambil bermain. Dan yang keenam, pendidikan yang berbasis trikon. Yang pertama, mendidik dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya adalah guru sebagai pimpinan di depan harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada siswanya. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun keinginan. Maksudnya adalah guru bisa berposisi di tengah sebagai sahabat atau sebagai kawan bagi siswa-siswanya sehingga bisa membangun keinginan yang diharapkan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Maksudnya adalah guru dari belakang bisa memotivasi, memberikan semangat kepada anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat zaman bahwasanya anak saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Sehingga mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia.
Pendidikan yang berpusat pada murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam perwujudan pembelajaran berpusat pada murid yaitu A. Seseorang guru harus mengenali murid dengan baik. B. Guru harus memiliki gaya belajar yang variatif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. C. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mempunyai relevansi dengan dunia nyata. D. Guru harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara di dalam mendidik anak mempunyai teori yaitu pendidikan budi pekerti, yaitu pendidikan yang mengandung cipta, karsa, dan karya. Cipta adalah kognitif atau pengetahuan, sedangkan karsa adalah sikap ataupun perasaan atau afektif, dan karya adalah keterampilan atau psikomotor. Jadi di dalam pendidikan budi pekerti, Ki Hajar Dewantara harus selaras dan seimbang antara cipta, karsa, dan karya. Yang kelima adalah belajar sambil bermain. Di dalam teori Ki Hajar Dewantara, di dalam kita menuntun anak, kita harus menyenangkan kepada peserta didik. Salah satu cara agar peserta didik senang adalah belajar sambil bermain. Di dalam pembelajaran, belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bermain di dalam kelas. Kalau kita biasanya bermain ice breaking atau bermain di luar kelas, biasanya kita outbound. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, guru harus bisa membuat anak-anak dengan suasana yang menyenangkan dengan cara bermain. Yang kelima, pendidikan yang berasaskan trikon. Kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah tidak melupakan nilai akar budaya. Di dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara memerintahkan kepada guru untuk mengajarkan kepada peserta didik agar tidak melupakan nilai-nilai akar budaya. Kemudian konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia. Bagaimana peserta didik dituntun untuk dikembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dipunyai atau potensi yang dimiliki. Konsentris, yaitu artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Tentunya para peserta didik atau siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda dan beragam. Guru harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Implementasi di sekolah. Implementasi di sekolah, yang pertama di SD kami menekankan bimbingan dan literasi. Menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki, serta kebutuhan murid. Di dalam literasi ini, setiap hari peserta didik sebelum pelajaran membaca
buku-buku pelajaran yang akan dipelajari, ataupun menyanyikan lagu daerah, lagu wajib, ataupun membaca surat-surat pendek yang beragama Islam, dan membaca kitab-kitab Injil yang beragama Kristen. Setiap hari Jumat, literasinya anak-anak adalah literasi religius. Bagaimana anak-anak sebelum pelajaran, anak-anak membaca surat-surat pendek, menghafal Asmaul Husna, kemudian membaca doa-doa seharian. Literasi hari Kamis, anak-anak berliterasi bagaimana mempelajari sopan santun, unggah-ungguh, maupun memperdalam bahasa Jawa atau berbahasa daerah bahasa Jawa. Kemudian bimbingan kepada anak-anak yang di dalam pembelajaran kurang semangat, kurang motivasi, guru membimbing anak-anak agar termotivasi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami terapkan di sekolah. Yang kedua yaitu pembiasaan karakter. Pembiasaan karakter yang baik. Pendidik menanamkan kepada siswa untuk membiasakan diri, menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam semua hal. Baik sikap religius, sikap sosial, akhlak, dan seluruh kegiatan yang berada di dalam sekolah. Karena basic saya adalah guru agama Islam, maka pembiasaan karakter ini adalah pembiasaan karakter religius, yaitu bagaimana siswa setiap hari terbiasakan sebelum pelajaran membaca surat-surat pendek. Kemudian pada siang hari yaitu pembiasaan sholat duhur berjamaah. Kemudian pada waktu istirahat yaitu pembiasaan sholat duha. Kemudian pada hari Jumat ada pembiasaan infak Jumat, pembiasaan membaca surat-surat pendek dan menghafal Asmaul Husna. Di dalam pembiasaan itu, maka nantinya anak akan tertanam nilai karakter yang baik sehingga bisa mewujudkan atau mengimplementasikan karakter yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Yang pertama, tantangannya kurangnya pemahaman mendalam nilai-nilai budi pekerti, bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun di lingkungan keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Solusinya adalah melaksanakan program pertemuan orang tua, murid, dan guru, menyelenggarakan pendidikan orang tua, sekaligus menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti kepada orang tua. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Yang kedua, yaitu pendidik harus lebih terbuka terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusinya, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri, yakni mengikuti pelatihan, webinar, workshop secara offline maupun online, aktif mengikuti kegiatan pertemuan KKG di bidangnya maupun di tempat yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas video yang kami buat. Semoga bermanfaat.
Dan terakhir kami berpesan sebagai pendidik, teruslah menuntun anak, berhamba kepada anak, dan janganlah berhenti untuk belajar. Dari saya, apabila ada kata-kata kurang bermanfaat di dalam pembuatan video ini, mohon maaf yang besar-besarnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.